Nah, sekarang apa yang kemudian membuat stok itu seakan-akan kurang ya di lapangan? Ada beberapa faktor. Pertama adalah dari sisi logistik dan distribusi ya. Dari sisi logistik dan distribusi, saya rasa peran Kementerian Perdagangan ini belum berjalan optimal karena kalau dari sisi perjalanannya ada yang menumpuk, tetapi ada juga yang kekurangan sehingga butuh arbitrage, ya, butuh penyaluran distribusi yang efektif. Itu yang pertama ya, dari sisi logistik dan distribusi. Yang kedua, eh, kita juga harus paham bahwa di bulan Desember atau bahkan dari sebelumnya kita melihat di kuartal keempat ya 2023 itu terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari spending LNPRT. Apa itu spending LNPRT? Nah, kalau kita lihat komponen GDP itu adalah salah satu komponen ya, yang dekat-dekat dengan konsumsi dan pertumbuhannya itu 18%. Nah, siapa saja aktor LNPRT? Ormas, dan juga partai politik. Apa saja yang mereka kerjakan selama triwulan keempat 2023 dan juga memasuki Januari atau triwulan pertama tahun ini, tahun 2024. Ya mereka belanja selain baliho, ya spending mereka buat partai politik, tapi juga belanja beras ya kan dan sembako ya untuk dibagi-bagikan sebagai bagian dari strategi kampanye dan juga strategi mengumpulkan vote mereka gitu kan selama tahun pemilu atau selama bulan-bulan pemilu. Ditambah lagi kita jangan lupa ada pemerintah mengeluarkan bansos ya. Dan bansos itu kan juga pada akhirnya menyerap yang ada stoknya. Suka tidak suka itu yang terjadi gitu. Nah, jadi ada potensi crowd out juga dari aktivitas-aktivitas tersebut. Meskipun itu bukan merupakan yang dominan, tetapi itu ada menjadi salah satu faktor juga. Nah, faktor yang lain yang juga saya rasa tidak kalah pentingnya adalah kekosongan di retail stores, seperti misalnya data dari Aprindo ya, itu juga menyebutkan bahwa terjadi kelangkaan di retail stores karena memang mereka ini kan uh, dipatok HET yang juga terlalu rendah. HET untuk beras medio itu kan 11 ribuan. Sementara di pasar itu sudah sampai 14 ribu ya harganya. Terus HET beras premium itu antara 13-14 ribu, tapi di pasar sudah 16 ribu atau 17 ribu. Nah, artinya ini kan tidak match, sehingga kalaupun mereka ada persediaannya yang mereka beli dengan harga yang mahal di atas harga HET, ketika mereka jual rugi dong. Nah, ketika mereka juga apa namanya berhubungan dengan produsen, produsen ngirim mereka supply, mereka masih menahan ya untuk di retail stores itu. Kenapa? Karena kan mereka harus menjualnya di harga HET, yang mana itu rugi buat mereka. Nah, kombinasi dari semua ini ya menyebabkan terjadinya kelangkaan-kelangkaan tersebut gitu di lapangan.